Shalom anak-anakku semuanya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami, sehingga kami bisa duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, firman Tuhan pada pagi hari ini Bu Ani ambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, di kitab Lukas ini menceritakan tentang nelayan yang mencari ikan, tapi sudah beberapa kali tidak dapat mendapatkan ikan. Wah, kira-kira apa yang dilakukan nelayan selanjutnya ya agar bisa mendapatkan ikan? Yuk, sebelumnya kita mau melihat filmnya bersama-sama. Anak-anak, kalian tahu apa itu nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Simon Petrus dan saudaranya Andreas, mereka adalah nelayan. Juga Yakobus dan saudaranya Yohanes. Mereka tinggal di dekat Danau Galilea. Pagi itu, Simon Petrus dan Andreas kembali ke pantai dengan kecewa. Setelah semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus selalu menarik perahunya ke pinggir pantai, sementara yang lain mulai membersihkan jala mereka. Tak jauh dari situ, Tuhan Yesus sedang berdiri, mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Dan semakin lama semakin banyak orang yang ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu, Yesus meminta kepada Simon Petrus supaya ia boleh berdiri di atas perahunya dan mendorong perahunya sedikit menjauh dari pantai, supaya orang-orang yang berdiri di pinggir pantai itu bisa mendengar dan melihat Yesus dengan lebih jelas. Setelah Yesus selesai mengajar, ia lalu mengajak Simon Petrus dan Andreas pergi menangkap ikan ke tengah danau. Simon Petrus taat, walau hatinya bingung. Apakah ada ya ikan yang bisa ditangkap pada siang hari? Karena biasa ikan akan banyak ditangkap pada malam hari. Lalu Yesus berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke danau." Lalu jawab Simon Petrus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Engkau memerintahkan, kami akan taat." Simon Petrus dan Andreas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lalu mereka menebarkan jalannya ke danau. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat mereka menarik jalannya, "Oh, berat! Ayo tarik, tarik!" Jalan itu penuh dengan ikan-ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai kapal mereka hampir tenggelam. Mereka tahu ini adalah mukjizat, karena tidak seorang pun bisa melakukan keajaiban ini, kecuali Tuhan. Tuhanlah yang membuat ikan-ikan itu berenang masuk ke dalam jala mereka. Setelah Simon Petrus melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang yang berdosa." Tapi Tuhan Yesus baik kepada Simon Petrus. Walaupun dia tahu bahwa Petrus adalah orang yang berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni dia. "Jangan takut," kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. "Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Demikian juga dengan Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pun diminta Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Tidak menjala ikan lagi, tapi
membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Yesus meminta Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut Dia, mereka taat dan mereka meninggalkan kapal, jala, dan ikan mereka. Mereka dengan senang hati bergabung bersama Tuhan Yesus untuk belajar dari Dia dan memberitahu kepada orang lain bahwa Anak Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Anak-anak, kita mau seperti Simon Petrus dan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita mau taat dan mau mengikut Dia, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Maukah kalian? Nah, anak-anakku sudah melihat ceritanya tadi. Nah, itu tadi tentang Simon Petrus ya, yang mencari ikan tapi tidak dapat-dapat. Terus dia kembali ke darat bertemu dengan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, ayo kembali lagi kita mencari ikan. Dan Petrus taat sama Tuhan Yesus dan akhirnya mendapatkan ikan yang banyak. Nah, semenjak itu Simon Petrus diajak Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, seperti pada Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita sama-sama mau belajar untuk menjadi anak-anak terang. Nah, anak-anak terang itu bagaimana? Anak-anak terang itu kita bisa memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita, memberi terang di sekitar kita dengan berbuat baik, nurut sama mama papa, belajar dengan baik, suka memuji Tuhan, rajin berdoa, sehingga nama Tuhan dapat terlihat melalui perbuatan kita. Nah, itu tadi cerita kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa lagi ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak terang seperti Simon Petrus, agar kami bisa mencerminkan kasih Tuhan di sekitar kami lewat perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Bu Ami selalu mengingatkan harus tetap prokes ya, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.